Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut akan dijelaskan tentang penyelesaian soal-soal UAS Fisika 1 Teknik Industri Ustaz Trisakti semester Gasal tahun akademik 2023-2024 untuk bagian yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama. Pada bagian yang pertama telah dibahas untuk 2 soal. Nah, untuk bagian yang kedua ini akan dibahas 3 soal selanjutnya. Untuk soal nomor 3, para pemirsa, topiknya adalah termofisika tentang jumlah panas, kemudian perubahan fasa dan asas Black. Soalnya sebagai berikut, sebuah gelas dengan kapasitas panas 45 kalori per derajat Celcius telah berisi air 150 gram bersuhu 20 derajat Celcius. Sepotong es dengan massa 60 gram selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Jika saat terjadi kesetimbangan masih tersisa 25% es yang belum melebur, hitunglah suhu awal es yang dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Diketahui kalori lebur es sebesar 80 kalori per gram dan CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan C air tidak perlu diketahui ya, nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius. Penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, yaitu bahwa jumlah kalori yang dilepas oleh air dan gelas itu sama dengan jumlah kalori yang diserap oleh es. Karena tidak semua es melebur, maka suhu akhir campuran saat terjadi kesetimbangan adalah 0 derajat. Nah, jadi kalau kita gambarkan skema perubahan fasa, para pemirsa, ini es yang suhu mula-mula minus, kemudian ini untuk air dan kalorimeter yang bersuhu 20 derajat. Nah, kemudian air yang suhunya 20 derajat ini akan memberikan kalor. Demikian juga untuk gelasnya memberikan kalor, ada 2 kalor yang dilepaskan. Kemudian es ini akan menyerap kalor. Yang pertama untuk menaikkan suhunya dari minus sampai 0 derajat, masih berupa fasa es, kemudian baru melebur. Nah, maka persamaan kalornya ada 4, 2 kalor yang menyerap, kemudian ada 2 kalor yang melepaskan. Nah, sehingga persamaannya adalah untuk asas Black sebagai berikut, para pemirsa. MS dikalikan, M air dikalikan C air kali delta T1, ini dari airnya, ditambah dengan H kali delta T1, ini dari gelasnya, 2 kalor ini. Kemudian sama dengan yang diserap oleh S, yaitu MS kali CS kali delta T2 ditambah 75% kali MS kali LS. Kenapa 75%? Karena yang tersisa masih belum melebur adalah 25%. Oleh karena itu yang melebur adalah 75%. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, para pemirsa, massa airnya 150 gram diketahui, C air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, kemudian delta T1 adalah dari 20 menjadi 0. Kesetimbangannya yaitu 20 minus 0 sama dengan H, panas jenis dari gelasnya 45 diketahui kalori per derajat Celcius dikalikan delta T1 sama, yaitu dari 20 turun menjadi 0 derajat, sama dengan MS itu diketahui sebesar 60 gram, kemudian CS-nya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius dikalikan delta T2. Delta T2 adalah naik dari minus sampai 0 derajat atau 0 minus X yang akan kita cari. Sama dengan 75% itu 0,75 kali MS-nya sama dengan 60 gram dikalikan LS 80 kalori per gram.
Nah, kalau kita lanjutkan nih, kalau kita kalikan ke dalam sama dengan 3.000, ini dikalikan 20.900, ini minus 60 kali setengah 30x, sama ditambah dengan 0,75 kali 60 kali 80, ketemunya 3.600. Nah, ini kita jumlahkan 3.900 sama dengan min 30x plus 3.600. Jadi ini kalau kita bawa ke ruas kiri menjadi 300 sama dengan min 30x, maka x-nya sama dengan 300 per 30 minus atau min 10 derajat. Jadi S suhu mula-mula ketika dimasukkan ke dalam gelas adalah min 10 derajat Celcius. Demikian penjelasan untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4, para pemirsa. Topiknya tentang termofisika, yaitu perpindahan panas untuk proses konduksi pada batang. Soalnya sebagai berikut. Sebuah batang penghantar dengan panjang dan luas sama, yaitu sebesar L-nya 10 cm, ini panjang masing-masing. Kemudian luas penampang masing-masing dari dua bahan batang ini 1 cm kuadrat, disambung menjadi satu. Nah, kemudian diketahui konduktivitas untuk batang 2 yang biru ini itu 2 kali dari konduktivitas batang 1. Nilainya 2 kali lipat. Jika pada ujung batang pertama dipanaskan sehingga suhu batang 1 150 derajat Celcius, yaitu sebelah kiri, dan suhu ujung batang 2, yaitu T2 30 derajat Celcius yang kanan, tentukan yang pertama suhu pada sambungan kedua batang ini. Kemudian yang kedua B, jika diketahui konduktivitas batang 1 atau K1 0,09 kalori per detik cm derajat Celcius, hitunglah jumlah panas yang dilewatkan melalui kedua bahan dalam waktu 10 menit. Penyelesaiannya para pemirsa, misalkan suhu pada sambungan kedua batang adalah TS ya. Nah, maka berlaku jumlah panas per detik yang mengalir pada batang 1 tentu sama dengan jumlah panas yang mengalir pada batang 2 karena susunan seri. Berarti persamaannya K1 kali A1 kali T1 min TS, yaitu suhu kontak dua batang, per L1 panjang batang yang hijau sama dengan panas yang mengalir pada bagian bahan kanan, yaitu K2 kali A2 kali TS min T yang di sebelah kanan T2 dibagi dengan L2. Dan mengingat bahwa A1 dengan A2 sama luasnya, kemudian L1 dengan L2 juga sama, sementara nilai K2 yaitu bahan yang biru itu 2 kali nilai K yang sebelah kiri, K1 yang berwarna hijau. Maka diperoleh persamaan dari sini itu A-nya bisa diringkas A1 dengan A2 sama, kemudian L1 dengan L2 juga sama, sehingga persamaannya tinggal T1 150 dikurangi TS adalah temperatur kontak antara dua batang sama dengan nilai K2-nya 2 kali K1. Maka ini 2 kali 2 ya, K2-nya, K1-nya bisa dicoret dengan ruas kiri, maka tinggal 2 kali TS dikurangi 30. Nah, dari persamaan ini, maka akan diperoleh suhu bidang kontak kedua batang, yaitu sebesar 70 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk pertanyaan B, para pemirsa, berapa jumlah kalori yang telah dilewatkan dalam waktu 10 menit? Jadi 10 menit dijadikan detik kali 60, berarti sama dengan 600 detik. Maka dari persamaan delta Q sama dengan H kali delta T, H untuk bahan kiri dengan bahan kanan sama. Jadi oleh karena itu kita cukup menggunakan salah satu.
Nah, berarti H sama dengan K1 kali A1 kali T1 minus TS dibagi dengan L1 dikalikan dengan delta T kecil waktu ya. Kalau tadi delta T besar itu sama dengan beda temperatur. Nah, kalau ini kita masukkan para pemirsa, nilai dari K1-nya sama dengan 0,09, kemudian A, luas penampangnya sama dengan 1 cm², ini diketahui dalam soal ini. Nah, kemudian T1 sama dengan 150, sedangkan T bidang kontak sudah dihitung, yaitu sebesar 70, jadi 150 min 70 dibagi dengan L. 1, yaitu sebesar 10 cm. Diketahui dalam soal, ya, ini L-nya. Nah, sehingga dikalikan dengan waktu 10 menit, itu sama dengan 10 kali 60, jadi 600 detik. Nah, kalau kita hitung, para pemirsa, nilainya ketemu 432 kalori. Nah, jawaban sampai di sini sebenarnya cukup. Tapi kalau kita nyatakan dalam satuan joule, maka 432 kalori dikalikan dengan 4,18 joule per kalori diperoleh 1805,76 dalam satuan joule. Jadi kalau kita menjawab 432 kalori betul, atau kalau kita ubah menjadi joule menjadi 1805,76 joule. Demikian para pemirsa kunci jawaban untuk soal nomor 4. Berikut akan lanjut dengan soal nomor 5, para pemirsa. Topiknya termofisika tentang perpindahan panas, yaitu untuk konveksi. Soalnya sebagai berikut. Sebuah panci berisi air yang dipanaskan di atas kompor. Ketika air mendidih, itu akan muncul gelembung-gelembung udara di permukaan air. Pertanyaannya para pemirsa, jelaskan mengapa gelembung-gelembung udara muncul di permukaan air ketika air telah mendidih. Nah, ini adalah gambaran para pemirsa, yaitu proses perpindahan panas. Jadi kalau ada air yang berada di dalam panci, nah kemudian ini pancinya ada batang, kemudian dipanaskan di atas kompor, maka proses perpindahan panas itu terjadi ada 3 macam, yaitu konduksi itu pada batang pegangannya ini, kemudian konveksi adalah pada air yang berada di dalam panci, kemudian radiasi adalah panas dari kompor ke lingkungan di sekelilingnya, itu adalah radiasi. Nah, di dalam soal kita ini terkait dengan proses konveksi, yaitu air yang berada di dalam panci. Nah, gelembung-gelembung udara muncul di permukaan air ketika air mendidih karena adanya perpindahan panas melalui proses konveksi. Bagaimana ini bisa terjadi? Penjelasan ringkasnya sebagai berikut, para pemirsa. Ketika air dipanaskan, molekul-molekul air yang berada di dekat permukaan panci pantat bagian bawah ini akan menjadi panas. Nah, kalau panas berarti massa jenis atau rapat massanya akan mengecil karena rapat massa per volume, massanya tetap, volumenya tambah besar, berarti rho-nya mengecil, maka dia akan bergerak lebih cepat ke arah atas. Molekul-molekul air yang panas ini kemudian naik ke atas, kemudian digantikan oleh molekul-molekul yang lebih dingin yang berada di sampingnya. Proses ini terus-menerus berlangsung dan menyebabkan terjadinya aliran konveksi. Jadi akan terjadi perputaran ini naik ke atas, ya ini turun ke bawah dan seterusnya. Nah, aliran konveksi ini kemudian membawa gelembung-gelembung udara ke permukaan air dan menyebabkan gelembung-gelembung tersebut pecah. Atau bisa dijelaskan juga bahwa ketika tekanan uap yang ada di atas permukaan air ini sama dengan tekanan udara luar, maka molekul-molekul udara ini akan masuk ke dalam air, kemudian akan dibawa lagi ke atas berupa gelembung-gelembung udara. Demikian kira-kira gambaran penjelasan singkat dari
jawaban soal nomor 5. Demikian para pemirsa penyelesaian soal-soal ujian akhir semester Fisika 1 Teknik Industri FTI Universitas Trisakti semester Gasal tahun akademik 2023-2024. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.